Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah program linier, Ibu Dr. Detalia Noriza Munahefi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Asdi Elvistoni dengan NIM 41014211045 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan mengenai tugas proyek 1 mata kuliah program linier mengenai permasalahan optimatisasi, mengenai masalah maksimum dan minimum dengan menggunakan metode grafik dan garis selidik melalui aplikasi GeoGebra. Baik, teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baik, sebelumnya akan saya tampilkan mengenai pemaparan langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode grafik. Langkah pertama, di mana teman-teman harus merumuskan permasalahan real menjadi model matematika yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Untuk langkah yang kedua, teman-teman harus menggambar kendala-kendala hingga dapat diperoleh daerah yang visible di mana titik sudutnya diketahui dengan jelas. Untuk langkah yang ketiga, teman-teman harus menghitung nilai fungsi tujuan pada setiap titik sudut daerah penyelesaian. Untuk langkah yang keempat, teman-teman harus memilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Dan untuk langkah yang terakhir, yakni langkah kelima, menyusun simpulan berdasarkan permasalahan. Baik, selanjutnya ditampilkan mengenai langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode garis selidik. Di mana langkah pertama, teman-teman harus menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat Kartesius. Langkah yang kedua, teman-teman harus menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Untuk langkah yang ketiga, teman-teman harus menentukan persamaan garis selidik awal dari fungsi objektif. Mengenai langkah yang keempat, teman-teman harus menarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal dan melalui titik-titik pojok. Dan mengenai langkah yang terakhir, yakni teman-teman harus memasukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum. Baik teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasan mengenai permasalahannya. Baik, jadi ditampilkan mengenai permasalahan maksimum, yakni perusahaan Asdi Furniture akan membuat meja dan kursi eksklusif. Untuk pembuatan satu unit meja diperlukan waktu selama 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dibuat, meja dan kursi tersebut kemudian dicat. Satu unit meja memerlukan waktu pengecatan 2 jam. Sedangkan satu unit kursi memerlukan waktu pengecatan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah waktu untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Setiap unit meja memberikan keuntungan sebesar Rp700.000. Sedangkan satu unit kursi memberikan keuntungan Rp500.000. Mengenai pertanyaannya, jadi berapakah banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan dari perusahaan dapat maksimum? Baik, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan mengenai permasalahannya. Baik, teman-teman, selanjutnya ditampilkan mengenai penyelesaian dari permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Baik, di sini akan saya paparkan mengenai langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan dan tiap langkah-langkah tersebut hal apa aja yang harus dicari oleh teman-teman. Langkah pertama, yakni teman-teman harus menyusun model matematika, di mana dalam menyusun model matematika ini, saya jabarkan terdapat beberapa hal yang harus teman-teman cari dan harus teman-teman ketahui. Yang pertama, yakni menentukan tipe dari masalah. Jelas bahwa tipe masalah adalah maksimum. Benar ya teman-teman? Jadi berdasarkan permasalahan yang telah diberikan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dari produksi meja dan kursi.
Maka dari itu, dapat kita tuliskan bahwa tipe masalah dari permasalahan tersebut adalah maksimum. Selanjutnya, yakni mendefinisikan variabel keputusan. Misalkan besarnya laba keuntungan perusahaan kita misalkan dengan Z rupiah. Keuntungan dalam masalah ini ditentukan oleh banyaknya meja dan kursi yang akan diproduksi. Jadi, banyaknya meja dan kursi merupakan variabel keputusan, teman-teman. Sehingga dapat kita misalkan variabel X adalah banyaknya meja yang diproduksi perusahaan Asdi Furniture. Variabel Y adalah banyaknya kursi yang diproduksi perusahaan Asdi Furniture. Baik, untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai permasalahan yang telah diberikan, saya tampilkan mengenai tabelnya. Di mana waktu pembuatan tiap unit meja atau tadi kita misalkan dengan variabel X yakni 4 jam. Lalu, waktu pembuatan tiap unit kursi kita misalkan dengan variabel Y yakni 3 jam dan waktu pembuatan yang tersedia yakni 240 jam. Sedangkan waktu pengecatan tiap unit meja yang kita misalkan dengan variabel X adalah 2 jam dan waktu pengecatan tiap unit kursi dengan kita misalkan tadi menggunakan variabel Y yakni 1 jam. Dan waktu pengecatan yang tersedia yakni 100 jam. Berdasarkan permasalahan yang telah diberikan, kita cantumkan juga di tabel mengenai keuntungan dari meja yakni Rp700.000 dan keuntungan dari kursi yakni Rp500.000. Nah, melalui tabel yang telah dibuat, dapat teman cari nih mengenai fungsi tujuan dan juga kendala-kendalanya. Baik, yang pertama merumuskan fungsi tujuan, di mana Z maksimum sama dengan 700.000 X ditambah dengan 500.000 Y, di mana X di sini merupakan banyaknya meja yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan juga Y merupakan banyaknya kursi yang akan diproduksi oleh perusahaan. Langkah selanjutnya yakni merumuskan kendala, jadi dicantumkan dua kendala di sini, yakni pada kalimat waktu yang tersedia pada pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sehingga dapat kita buat model matematikanya, yakni 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 240. Selanjutnya, kendalanya yakni jumlah waktu pengecatan meja dan kursi adalah 100 jam per minggu. Sehingga melalui kalimat tersebut, dapat kita buat model matematikanya, yakni 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Langkah selanjutnya kita tentukan mengenai persyaratan non-negatif, di mana X lebih dari sama dengan 0. X ini menyatakan banyaknya meja yang akan diproduksi, yakni lebih dari sama dengan 0. Hal ini benar karena apabila kita memproduksi meja, tidak mungkin meja yang akan kita produksi bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya, Y lebih dari sama dengan 0. Y menyatakan banyaknya kursi yang akan diproduksi lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin kursi yang akan kita produksi akan bernilai negatif. Baik, selanjutnya, masih di bagian menyusun model matematika. Pada model matematika dari permasalahan tersebut dapat kita tulis sebagai berikut, teman-teman. Jadi, maksimumkan Z sama dengan 700.000 X ditambah 500.000 Y, di mana hal ini merupakan fungsi tujuan. Dan fungsi tujuan di sini harus memenuhi kendala-kendala yang telah kita cari sebelumnya, di mana 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 240 merupakan kendala dari waktu pembuatan, lalu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100 merupakan kendala dalam waktu pengecatan. Lalu ada X lebih dari sama dengan 0 merupakan syarat non-negatif. Lalu Y lebih dari sama dengan 0 merupakan syarat non-negatif. Baik, selanjutnya mengenai menggambar daerah penyelesaian. Dari kendala yang telah kita temukan, maka kita harus menggambar daerah penyelesaiannya, di mana melalui pertidaksamaan ini kita buat menjadi persamaan. Pertama, gambar persamaan garis 4X ditambah 3Y sama dengan 240.
Kita misalkan X-nya adalah 0, maka 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 240. Sehingga dapat kita temukan 3Y sama dengan 240 dan nilai Y yakni 80. Sehingga dengan nilai X0 kita temukan Y-nya 80 atau X, Y yakni 0,80. Selanjutnya, apabila kita substitusikan nilai Y-nya adalah 0, sehingga 4X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 240, sehingga kita dapatkan 4X sama dengan 240. Kita temukan nilai X-nya yakni 60, sehingga kita dapati X, Y sama dengan 60,0. Baik. Untuk pertidaksamaan selanjutnya, yakni mengenai kendala waktu dalam pengecatannya, yakni 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100, kita buat persamaannya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 100. Sama seperti langkah sebelumnya, di mana X-nya kita buat 0, kita substitusikan pada persamaannya, sehingga 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 100. Kita dapati nilai Y-nya adalah 100, sehingga kita temukan nilai dari X, Y sama dengan 0,100. Untuk langkah selanjutnya, kita misalkan nilai Y-nya adalah 0, sehingga kita peroleh melalui persamaannya, 2X ditambah 0 sama dengan 100, dan kita peroleh nilai X yaitu 50, sehingga kita dapati X, Y sama dengan 50,0. Baik teman-teman, selanjutnya yakni pada metode grafik dengan GeoGebra. Kita masih dalam langkah yang sama, yakni langkah dalam menggambar daerah penyelesaian. Melalui kendala yang telah kita buat model matematikanya, lalu kita ubah dalam bentuk persamaan, maka kita peroleh di sini adalah Y sama dengan 0, dengan garisnya adalah sebagai berikut. Lalu persamaan X sama dengan 0, dengan garisnya seperti ini. Lalu persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 240. Persamaan garisnya sebagai berikut. Lalu persamaan 2X ditambah Y sama dengan 100 dengan garisnya adalah sebagai berikut. Dan melalui titik-titik yang telah tadi kita cari bersama, maka kita peroleh daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di mana DP di sini merupakan daerah penyelesaian dari 4 garis yang merupakan persamaan yang telah kita cari sebelumnya, teman-teman. Dan di sini terdapat 4 titik, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D, di mana titik ini merupakan perpotongan antar dua garis, teman-teman, yakni titik A dengan 0,80, titik B yakni 30,40, titik C yakni 50,0, dan titik D yakni 0,0. Baik, selanjutnya akan saya paparkan mengenai penyelesaian daerah penyelesaian ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita sudah masuk pada aplikasi GeoGebra, di mana dalam hal ini kita akan membahas mengenai metode grafik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya. Langkah pertama adalah kita memasukkan fungsi kendala pada bagian ini, yakni fungsi kendalanya adalah 4X ditambah dengan 3Y kurang dari sama dengan 240. Selanjutnya, konjungsi dengan notasi dan kita hubungkan juga dengan fungsi kendalanya yang lain, yakni 2X ditambahkan dengan Y kurang dari sama dengan 100 konjungsi dengan notasi dan. Selanjutnya kita masukkan mengenai persyaratan dari non-negatif, di mana X lebih dari sama dengan 0, konjungsi dengan notasi dan, lalu Y lebih dari sama dengan 0. Baik, sehingga kita dapati grafiknya sebagai berikut. Baik teman-teman, jadi gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya yakni kita ubah fungsi kendalanya menjadi persamaan, di mana kita tuliskan 4X ditambahkan dengan 3Y akan sama dengan 240. Selanjutnya,
2X ditambahkan dengan Y akan sama dengan 100. Selanjutnya pada persamaan dari persyaratan non-negatif di mana X-nya adalah sama dengan 0, lalu Y-nya akan sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita beri label dengan cara mengklik titik 3 di sini. Kita klik bagian pengaturan, lalu kita ubah bagian nama menjadi nilai. Begitu juga pada yang lainnya, kita ubah nama menjadi nilai. Dan juga pada persyaratan non-negatif, kita ubah semua menjadi nama, digantikan menjadi nilai. Baik. Baik, bisa kita lihat pada grafik berikut, kita peroleh persamaan dari Y sama dengan 0 dengan garisnya sebagai berikut. Lalu pada persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 240 dengan garisnya. Dan melalui persamaan 2X ditambah Y sama dengan 100, garisnya sebagai berikut. Dan juga ada X sama dengan 0, dengan garisnya adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya teman-teman, kita mencari titik yang merupakan perpotongan dari dua garis ini. Karena pada grafik ini dapat kita lihat terdapat garis yang saling berpotongan dan tepat di satu titik. Maka dari itu untuk mencarinya, kita dapat klik bagian sini, lalu kita pilih perpotongan dua objek. Kita pilih di sini. Di sini. Baik teman-teman, sehingga kita dapati 4 titik pada daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan antara dua garis. Ada titik A, B, C, dan D. Selanjutnya, dapat kita munculkan label untuk dapat memudahkan kita dalam membaca grafiknya dengan mengubah nama menjadi nama dan nilai pada setiap titiknya. Baik, sehingga kita peroleh gambar grafiknya sebagai berikut, di mana ditemukan 4 titik, yakni titik A dengan titik 0,80, B dengan titiknya 30,40, titik C dengan 50,0, dan titik D yakni 0,0. Baik teman-teman, melalui pemaparan yang sebelumnya, di mana menggunakan metode grafik dengan GeoGebra untuk menggambar daerah penyelesaian, maka untuk langkah selanjutnya dapat kita tentukan mengenai titik pojok dari himpunan penyelesaian. Pada pemaparan sebelumnya, kita dapat peroleh titik pojok dari B yakni 30,40. Sehingga kita peroleh koordinat dari titik A yakni 0,80, koordinat dari titik B adalah 30,40, koordinat dari titik C adalah 50,0, dan koordinat dari titik D adalah 0,0. Baik, langkah selanjutnya, kita dapat menentukan nilai maksimum dari metode grafik ini, yakni dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Nah, jadi penggunaan tabel di sini untuk dapat mempermudah perhitungan teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Di mana dalam tabel ini, kita cantumkan mengenai fungsi tujuan, yakni Z sama dengan 700.000 X ditambah 500.000 Y yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berdasarkan titik-titik yang telah kita cari, maka dapat kita substitusikan nilai dari X dan Y-nya ke dalam Z sama dengan 700.000 X ditambah 500.000 Y. Di mana pada titik A, X sama dengan 0, Y sama dengan 80, kita substitusikan X, Y ke dalam Z sama dengan 700.000 dikalikan dengan 0,
ditambah 500.000 dikalikan dengan 80, maka kita peroleh hasil yakni 40 juta. Pada titik B, dengan X sama dengan 30, Y sama dengan 40, maka kita substitusikan nilai X, Y-nya ke dalam Z, sehingga kita peroleh 700.000 dikalikan dengan 30, ditambah 500.000 dikalikan dengan 40, kita peroleh hasilnya yakni 41 juta. Untuk selanjutnya yakni pada titik C, di mana X sama dengan 50, Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan nilai X, Y ke dalam Z, maka kita peroleh 700.000 dikalikan dengan 50, ditambah 500.000 kita kalikan dengan 0, maka didapati hasil sama dengan 35 juta. Untuk titik yang terakhir yakni titik D, di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan nilai X, Y-nya dalam persamaan Z sama dengan 700.000 dikalikan dengan 0, ditambah 500.000 dikalikan dengan 0, maka kita peroleh hasil sama dengan 0. Berdasarkan hasil dari persamaan fungsi tujuan yang telah kita cari, kita dapati Z berdasarkan titik A-nya yakni 40 juta, Z berdasarkan titik B-nya yakni 41 juta, Z berdasarkan titik C-nya yakni 35 juta, dan Z berdasarkan titik D yakni 0. Sehingga melalui hasil ini kita peroleh maksimumnya yakni pada titik B dengan hasil fungsi tujuannya yakni 41 juta, di mana X-nya adalah 30 dan Y-nya 40. Sehingga apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, yakni keuntungan sebesar 41 juta, maka perusahaan tersebut harus membuat 30 meja dan 40 kursi. Baik, selanjutnya yakni metode garis selidik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yakni langkah awalnya kita harus menggambar daerah penyelesaian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini, gambar grafik yang ditampilkan sama seperti pada metode grafik. Jadi, metode garis selidik ini masih ada kaitan ataupun berhubungan dengan langkah pada metode grafik. Sehingga di sini ditampilkan grafik yang sama dengan metode pada saat di grafik. Nah, jadi pada saat menggambar daerah penyelesaian dengan menggunakan GeoGebra sama seperti langkah sebelumnya, sehingga kita dapatkan hasil di sini berupa daerah penyelesaiannya, dan kita temukan 4 titik di sini, yakni ada titik A, titik B, titik C, dan juga ada titik D. Nah, dalam menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian, kita peroleh titik pojok B yakni 30,40 berdasarkan langkah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang telah dijelaskan pada metode grafik sebelumnya. Nah, selanjutnya kita temukan koordinat titik A adalah 0,80, koordinat titik B adalah 30,40, koordinat titik C adalah 50,0, dan koordinat dari titik D adalah 0,0. Selanjutnya, yakni menentukan persamaan garis selidik awal. Karena fungsi objektif atau tujuannya adalah Z sama dengan 700.000 X ditambah 500.000 Y, maka persamaan dari garis selidik awalnya adalah 700.000 X ditambah dengan 500.000 Y sama dengan 350 miliar. Di mana 350 miliar ini kita peroleh dengan cara mengalihkan 700.000 dikalikan dengan 500.000. Nah, sehingga kita dapati persamaan garis selidik awalnya adalah 700.000 X ditambah dengan 500.000 Y sama dengan 350 miliar. Lalu kita sederhanakan dan kita dapatkan 7X ditambah 5Y sama dengan 3.500.000. Langkah selanjutnya, kita cari titik dari garis selidiknya berdasarkan persamaan ini, sehingga kita substitusikan nilai X sama dengan 0, sehingga kita peroleh 7 dikali 0 ditambah 5 dikalikan dengan Y sama dengan 3.500.000. Sehingga 5Y sama dengan 3.500.000, kita peroleh nilai Y sama dengan 700.000.
sehingga X, Y sama dengan 0,700.000. Selanjutnya, kita masukkan nilai Y sama dengan 0 pada persamaan garis selidik awalnya ini, sehingga kita peroleh 7 dikalikan dengan X ditambah 5 dikalikan dengan 0 sama dengan 3.500.000, di mana 7X sama dengan 3.500.000. Sehingga kita peroleh nilai X-nya yakni sama dengan 500.000. Sehingga kita dapatkan X, Y sama dengan 500.000, 0. Selanjutnya, titik 0,700.000 dan 500.000, 0 ini dapat kita lebih sederhanakan lagi menjadi titiknya yakni 0,7 dan 5,0. Baik, selanjutnya yakni menggambar garis selidik dengan GeoGebra. Akan saya jelaskan bagaimana cara dalam menggambar garis selidik dengan menggunakan GeoGebra adalah sebagai berikut. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara menggambar garis selidik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi yang pertama adalah kita dapat memasukkan fungsi tujuan atau persamaan dari Z-nya, yakni 700.000 X ditambahkan dengan 500.000 Y yang akan dipersamakan dengan K. Baik, untuk menetapkan batasan K-nya, batasan paling bawah kita tetapkan dengan menggunakan garis selidik awal, di mana yang sudah kita cari sebelumnya, kita tetapkan bahwasannya garis selidik awalnya yakni 3.500.000. Dan untuk batas atasnya dapat kita tetapkan dengan menggunakan hasil dari batas yang paling maksimal. Berdasarkan pada metode grafik yang telah kita cari, bahwa batas paling atas yakni 41 juta. Maka dari itu, dapat kita tuliskan untuk batas atasnya yakni 41 juta. Baik, jadi teman-teman ini merupakan garis selidiknya, dan apabila kita jalankan, maka garis selidik ini akan mencapai di titik yang optimal atau titik yang paling atas, yaitu titik yang kita inginkan. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, jadi garis selidik ini melalui daerah penyelesaian dari area yang 3.500.000, di mana garis selidik awal kita sampai dengan ke batas paling atas yakni 41 juta dan berhenti pada titik B. Baik, seperti ini bisa kita lihat bahwa garis selidiknya berhenti di titik B yakni 30,40. Maka dalam hal ini dapat kita putuskan bahwa titik B merupakan titik optimal yang kita cari karena garis selidiknya berhenti di titik B. Jadi penggunaan dan pemanfaatan dari garis selidik ini tentu untuk memudahkan kita dalam mencari titik optimum. Namun, kita juga dapat membuktikannya apakah benar titik B merupakan titik optimum yang kita cari, melainkan dari keempat titik yang ada. Maka dari itu dapat kita uji lagi dengan menggunakan spreadsheet. Baik, di sini kita ketikkan titik, selanjutnya Z. Di sini kita bisa masukkan titiknya, yaitu ada titik A, 0,80, titik B, 30,40, titik C, 50,0, dan yang terakhir yakni titik D, 0,0. Selanjutnya, untuk mencari Z-nya, di sini dapat kita ketikkan persamaan dari Z-nya, yakni Z sama dengan 700.000 X ditambahkan dengan 500.000 Y. Kita enter, baik. Lalu dapat kita substitusikan di bagian ini, Z
kurung buka, kita masukkan titik A. Kita perbesar. Z, kita substitusikan. Lalu kita masukkan titik B. Selanjutnya sama, kita substitusikan titik C. Dan yang terakhir kita substitusikan titik D. Baik, jadi berdasarkan spreadsheet, hasil spreadsheet di sini menunjukkan bahwa titik B yakni 30,40 dengan hasil Z-nya yakni 41 juta. Baik teman-teman, jadi setelah pemaparan penerapan metode garis selidik dengan menggunakan GeoGebra untuk menggambar garisnya, kita tampilkan grafiknya sebagai berikut teman-teman. Jadi sesuai ya, ini merupakan garis selidik yang bergerak dari batas paling bawah, yang mana batas paling bawah ini kita tentukan tadi melalui garis selidik awal, di mana kita masukkan batas bawahnya yakni 3.500.000 sampai dengan batas paling atas yang telah kita tetapkan sebelumnya yakni 41 juta. Nah, garis selidik ini akan bergerak dari 3.500.000 sampai dengan 41 juta. Dan pada saat mencapai batas paling atas yakni 41 juta, garis selidik tersebut akan berhenti di titik B. Yang berarti titik B ini merupakan titik optimum dengan titiknya yakni 30,40. Dan sudah dibuktikan dengan menggunakan spreadsheet di mana titik B ini menghasilkan nilai Z yang paling besar yakni 41 juta dibandingkan dengan ketiga titik lainnya, yakni titik A, C, dan juga D. Jadi, karena fungsi tujuan maksimum, titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian HP dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri dari garis selidik. Dengan garis selidik yang diperoleh, yakni titik optimumnya 30,40 yang merupakan titik B. Nah, selanjutnya kita dapat masukkan titik optimum 30,40 ke dalam fungsi tujuan. Sehingga Z sama dengan 700.000 X ditambah dengan 500.000 Y. Kita substitusikan 700.000 dikalikan dengan 30, ditambah 500.000 dikalikan dengan 40, dan didapatkan nilai Z-nya yakni 41 juta. Jadi sesuai ya teman-teman, antara metode garis selidik dengan metode grafik didapatkan titik optimumnya terletak di B dengan titik 30,40 dan Z-nya maksimumnya yakni 41 juta. Sehingga melalui hal ini dapat kita tarik kesimpulan tampak bahwa Z maksimum sebesar 41 juta tercapai apabila X sama dengan 30 dan Y sama dengan 40. Dengan demikian, perusahaan Asdi Furniture akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 41 juta rupiah apabila perusahaan tersebut memproduksi 30 unit meja dan 40 unit kursi, sehingga keuntungan maksimum dari perusahaan akan tercapai. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai masalah minimum. Kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai masalah maksimum, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah minimum, di mana dalam penyelesaiannya mempunyai tahapan yang sama dengan masalah maksimum. Mari kita cari tahu apa perbedaan dari masalah maksimum dan juga dari masalah minimum melalui soal yang disajikan berikut ini. Di mana seorang petani di Temanggung memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman kopi dan tembakau. Dari 1 hektar tanaman kopi dapat dipanen 3 ton biji kopi. Sedangkan dari 1 hektar tanaman tembakau dapat dipanen 4 ton daun tembakau. Petani tersebut menginginkan hasil panen yang diperolehnya tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman kopi adalah Rp500.000 dan biaya menanam 1 hektar tembakau adalah Rp600.000, maka tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Jadi pada permasalahan minimum ini dapat kita ketahui soal ini merupakan masalah minimum karena dalam perintahnya digunakan untuk menentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani. Nah, melalui kalimat ini dapat kita ketahui bahwa
permasalahan ini merupakan masalah yang minimum. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian dari permasalahan ini. Baik, dalam penyelesaiannya, langkah-langkahnya sama dengan masalah maksimum, di mana teman-teman harus menyusun model matematika. Dan dalam menyusun model matematika ini terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama, menentukan tipe dari masalah. Jelas ya teman-teman bahwa tipe masalahnya adalah minimum, di mana petani ingin menentukan biaya yang harus dikeluarkannya seminimum mungkin. Selanjutnya yang kedua, mendefinisikan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan di sini kita misalkan dengan variabel X yang menyatakan banyaknya tanaman kopi dan variabel Y yang menyatakan banyaknya tanaman tembakau. Untuk mempermudah kita dalam memahami soal, kita dapat membuat tabel seperti berikut ini, di mana tanaman kopi yang kita misalkan dengan X membutuhkan luas lahan 1 hektar. Begitu juga dengan tanaman tembakau yang kita misalkan dengan variabel Y membutuhkan luas lahan yaitu 1 hektar. Dan ketersediaan dari luas lahan yang dimiliki oleh petani yaitu 8 hektar. Tanaman kopi atau kita misalkan dengan X menghasilkan hasil panen sebesar 3 ton. Dan tanaman tembakau yang dimisalkan dengan Y pada saat hasil panen akan menghasilkan 4 ton daun tembakau. Sedangkan ketersediaan dari hasil panen yang diinginkan petani adalah tidak kurang dari 30 ton. Sedangkan untuk biayanya sendiri dari tanaman kopi yakni 500.000 dan biaya untuk tanaman tembakau yakni 600.000 rupiah. Baik, selanjutnya yakni kita harus merumuskan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini didapatkan Z minimum sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Langkah selanjutnya kita harus merumuskan kendala, di mana disajikan 2 kendala dalam permasalahan ini. Yang pertama, lahan pertanian yang dimiliki oleh petani, yang seluas 8 hektar akan ditanami dengan tanaman kopi dan tembakau. Melalui kalimat ini kita buat model matematikanya menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya, ke kendala berikutnya, yakni petani menginginkan hasil panen yang diperolehnya tidak kurang dari 30 ton. Sehingga dapat kita buat model matematikanya menjadi 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Lalu, persyaratan non-negatif, di mana X yang menyatakan banyaknya tanaman kopi tidak mungkin kurang dari sama dengan 0 ataupun bernilai negatif. Maka dari itu, X lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan Y. Y yang menyatakan banyaknya tanaman tembakau tidak mungkin bernilai kurang dari 0 ataupun bernilai negatif, pasti Y akan lebih dari sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita menyusun model matematikanya dari permasalahan tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Minimumkan nilai Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Yang mana persamaan Z ini merupakan fungsi tujuan yang harus memenuhi beberapa kendala sebagai berikut. Yang pertama, kendala mengenai luas lahan, di mana X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Lalu kendala hasil panen, yakni 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Lalu ada syarat non-negatif, di mana X lebih dari sama dengan 0. Dan ada lagi syarat non-negatif di mana Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus menggambar daerah penyelesaian. Gambar persamaan garis, yakni dari kendala yang telah kita modelkan matematikanya, kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan untuk memperoleh titik X, Y sehingga kita dapat memperoleh gambaran dari grafiknya. Sehingga gambar persamaan dari garis X plus Y kurang dari sama dengan 8, kita ubah menjadi persamaan, didapatkan X ditambah Y sama dengan 8. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0, dan kita peroleh nilai Y sama dengan 8. Sehingga X, Y sama dengan 0,8. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 8. Maka kita peroleh X, Y sama dengan 8,0. Selanjutnya, pada fungsi kendala, yang masih dalam bentuk pertidaksamaan yakni 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30,
kita ubah menjadi ke dalam bentuk persamaan, sehingga kita peroleh gambar persamaan garis dari 3x ditambah 4y sama dengan 30, di mana x sama dengan 0, kita substitusikan dalam persamaannya, sehingga 3 dikali 0, ditambah 4y sama dengan 30, sehingga kita peroleh 4y sama dengan 30, dan kita peroleh nilai y-nya, yakni 7,5, sehingga x, y sama dengan 0,7,5. Selanjutnya, kita substitusikan y sama dengan 0, sehingga dalam persamaannya, 3x sama dengan 4 dikalikan dengan 0 sama dengan 30. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 30, dan diperoleh nilai x-nya adalah 10. Sehingga didapati x, y adalah 10,0. Baik, selanjutnya yakni metode grafik dengan menggunakan GeoGebra, di mana kita harus menggambar daerah penyelesaiannya. Untuk tahapan penggunaan metode grafik dengan menggunakan GeoGebra sama seperti langkah sebelumnya pada saat masalah maksimum. Di sini saya tampilkan mengenai gambar dari grafiknya, di mana gambar grafik ini merupakan terdiri dari 4 garis ya teman-teman, dengan 4 persamaan, yakni ada y sama dengan 0 dengan garisnya ini, lalu ada persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 30 dengan garisnya sebagai berikut. Lalu persamaan x ditambah y sama dengan 8 dengan gambar garisnya sebagai berikut, dan x sama dengan 0 dengan gambar garisnya adalah sebagai berikut. Nah, melalui keempat persamaan ini ditemukan 3 titik teman-teman yang saling berpotongan, dan diketahui titik itu adalah titik A yakni 0,8 dan titik C 0,7,5. Dan kita diharuskan untuk mencari titik B yang semula tidak kita ketahui hasil dari titiknya. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, dapat kita ketahui titik dari B, yakni 2,6. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metode grafik dengan menggunakan GeoGebra untuk mencari daerah penyelesaian. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metode grafik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana kita akan menggambarkan grafik tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tahapannya sama seperti pada masalah maksimum, di mana kita harus memasukkan fungsi kendalanya di bagian sini, sehingga dapat kita tuliskan x ditambah y kurang dari sama dengan 8, lalu konjungsi dengan notasi dan. Selanjutnya fungsi kendala yang lain yakni 3x ditambah dengan 4y lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya konjungsi dari notasi dan, di mana menggunakan persyaratan non-negatif yakni x lebih dari sama dengan 0, dan dengan konjungsi notasi dan lagi dengan menggunakan persyaratan non-negatif menggunakan y lebih dari sama dengan 0. Baik, sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, baik, selanjutnya dapat kita tuliskan persamaan melalui fungsi kendala, sehingga dapat kita tuliskan x ditambah y sama dengan 8, lalu 3x ditambah 4y sama dengan 30, lalu x sama dengan 0, dan yang terakhir persyaratan non-negatif satunya yakni y sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencantumkan label, kita klik titik 3, lalu klik pengaturan. Selanjutnya bagian nama, kita rubah menjadi nilai. Hal ini juga diterapkan terhadap persamaan lainnya, baik dalam fungsi kendala maupun persyaratan non-negatif.
Baik, setelah itu diklik silang, maka didapatkan 4 persamaan dan dihasilkan 4 buah garis di mana Y sama dengan 0 dengan menggunakan garisnya sebagai berikut, mengerupakan garis Y sama dengan 0, lalu ada persamaan dari 3X plus 4Y sama dengan 30 dengan garisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, melalui persamaan X ditambah Y sama dengan 8. Di sini ya teman-teman, ini merupakan gambar dari garisnya. Selanjutnya ada X sama dengan 0. Ini merupakan gambar dari garisnya. Baik, selanjutnya terdapat garis yang saling bertabrakan sehingga tercipta suatu titik. Nah, jadi dapat kita klik bagian ini dan kita pilih perpotongan dua objek, lalu kita pilih garis yang bertabrakan. Misal di sini menjadi titik A, di sini menjadi titik B, dan yang terakhir di sini menjadi titik C. Baik, kita beri label berupa nama dan juga nilainya. Kita ke pengaturan, lalu bagian nama kita ganti menjadi nama dan nilai. Sama, dilanjutkan dengan titik-titik selanjutnya, yakni titik B dan titik C yang terakhir. Oke. Baik teman-teman, berdasarkan grafik ini diperoleh 3 titik, yakni A sama dengan 0,8, B 2,6, dan C-nya yakni 0,7,5. Baik, dengan pemaparan sebelumnya, yakni metode grafik dengan menggunakan GeoGebra, maka melalui hal tersebut kita dapat menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sehingga dapat kita peroleh bahwa titik pojok dari B yakni 2,6. Dan koordinat dari titik A adalah 0,8, koordinat dari titik B adalah 2,6, dan koordinat dari titik C adalah 0,7,5. Untuk menentukan nilai maksimum, dapat kita buat tabel sebagai berikut untuk mempermudah kita dalam perhitungan, sehingga dapat kita substitusikan titik A dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 8, dapat kita substitusikan dalam persamaan Z, yakni 500.000 X ditambah 600.000 Y. Sehingga kita substitusikan X, Y ke dalam persamaan Z, diperoleh Z sama dengan 500.000 dikalikan 0 ditambah 600.000 dikalikan 8 sama dengan 4.800.000. Selanjutnya pada titik B, X sama dengan 2, Y sama dengan 6, lalu kita substitusikan ke persamaan Z dan diperoleh Z sama dengan 500.000 dikalikan 2 ditambah 600.000 dikalikan 6 dan ditemukan sama dengan 4.600.000. Lalu pada titik C, kita peroleh X sama dengan 0, Y sama dengan 7,5, lalu kita substitusikan persamaan X, Y ini ke dalam Z sama dengan 500.000 dikalikan 0 ditambah 600.000 dikalikan 7,5, sehingga diperoleh sama dengan 4.500.000. Baik, berdasarkan hasil dari persamaan Z ini, didapatkan hasil dari fungsi tujuannya adalah 4.800.000 untuk titik A dengan titik 0,8, 4.600.000 untuk titik B dengan X, Y 2,6, dan 4.500.000 untuk titik C dengan X, Y adalah 0,7,5. Berdasarkan keterangan, sehingga diperoleh titik yang minimum yakni titik C dengan Z sama dengan 4.500.000 dengan X, Y adalah 0,7,5. Maka dalam hal ini, untuk menentukan biaya minimum yang perlu dikeluarkan oleh petani tersebut adalah 4.500.000. Baik, selanjutnya yakni penyelesaian dengan menggunakan metode garis lidik menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama adalah kita menggambarkan daerah penyelesaiannya dan ditampilkan daerah penyelesaiannya seperti pada gambar grafik berikut ini. Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada masalah maksimum, di mana metode garis lidik ini masih mempunyai keterkaitan ataupun hubungan dengan metode grafik, karena dalam penyelesaian pembuatan grafiknya itu mempunyai langkah yang sama. Maka dari itu, gambar grafik dalam daerah
penyelesaian pada metode garis selidik ini sama dengan gambar grafik pada metode di bagian grafik. Maka dari itu, pada gambar ini ditampilkan bahwa persamaan Y sama dengan 0 dengan garisnya yaitu ini, 3X ditambah 4Y sama dengan 30 dengan garisnya adalah sebagai berikut, dan X ditambah Y sama dengan 8 dengan garisnya ini, dan X sama dengan 0 dengan garisnya adalah ini. Dan didapatkan 3 titik, yakni titik A dengan 0,8, titik B yakni 2,6, dan titik C adalah 0,75. Baik, jadi berdasarkan penjelasan pada menggambar daerah penyelesaian yang telah dipaparkan, maka kita dapat menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian, sehingga diperoleh titik pojok dari B, yakni 2,6. Dan didapatkan koordinat dari titik A adalah 0,8, koordinat dari titik B adalah 2,6, dan koordinat dari titik C adalah 0,7,5. Selanjutnya, kita dapat menentukan persamaan garis selidik awal. Karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 500.000 X ditambah 600.000 Y sama dengan 300 miliar. Di mana 300 miliar ini merupakan hasil perkalian dari 500.000 dikalikan dengan 600.000. Selanjutnya, persamaan garis selidik awal ini dapat kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 6Y sama dengan 3 juta. Selanjutnya kita dapat mencari titik dari garis selidik untuk menggambarkan mengenai garis selidiknya, di mana dapat kita substitusikan nilai X sama dengan 0 pada persamaan garis selidik awalnya, sehingga 5 dikali 0 ditambah 6Y sama dengan 3 juta, 6Y sama dengan 3 juta dan didapatkan nilai Y adalah 500.000, sehingga diperoleh X, Y sama dengan 0,500.000. Selanjutnya, apabila kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 pada persamaan garis selidik awalnya, didapatkan 5X ditambah 6 dikalikan 0 sama dengan 3 juta, sehingga 5X sama dengan 3 juta dan diperoleh nilai X sama dengan 600.000, sehingga X, Y sama dengan 600.000, 0. Titik 0,500.000 dan 600.000,0 dapat kita lebih sederhanakan lagi menjadi 0,5 dan 6,0. Baik, selanjutnya adalah langkah dalam menggambar garis selidik dengan menggunakan GeoGebra yang akan saya terangkan berikut ini. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penerapan metode garis selidik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana pada metode garis selidik ini kita akan menggambarkan garis selidiknya yang melalui daerah penyelesaian. Jadi pada garis selidik ini memudahkan kita untuk dapat memperoleh titik optimumnya, baik melalui permasalahan sebelumnya yakni masalah maksimum maupun masalah yang akan sedang kita kerjakan yakni masalah minimum. Dan untuk tahapannya itu sama seperti pada permasalahan maksimum, di mana kita harus menuliskan fungsi tujuan kita di bagian sini, yakni 500.000 X ditambahkan dengan 600.000 Y yang disama dengankan dengan K. Nah, untuk penetapan batasnya, untuk batas terbawah, kita menggunakan garis selidik awal yang telah kita hitung terlebih dahulu, di mana didapatkan garis selidik awalnya yakni 3 juta. Dan untuk batas atasnya, yakni batas dari minimum garis selidik yang telah kita temukan pada metode grafik sebelumnya, yakni dapat kita tuliskan 4.500.000. Baik. Nah, jadi garis selidiknya merupakan ini teman-teman. Dan apabila garis selidik ini kita jalankan, nah, maka garis ini akan bergerak dari batas terbawah, yakni 3 juta, sampai ke batas yang telah kita tetapkan, yakni batas minimum, yakni 4.500.000. Dan akan kembali lagi ke batas bawah dan kembali lagi ke batas paling atas minimum. Baik. Apabila garis selidik ini mencapai batas minimum, batas paling atas dalam minimum, maka garis selidik ini akan menyentuh titik yang paling ujung, yakni titik C.
yang berada di titik 0,7,5. Maka dari itu, secara otomatis dapat kita tetapkan bahwa titik C merupakan titik optimum dibandingkan dengan kedua titik A dan B. Untuk mengujinya, dapat kita uji dengan menggunakan spreadsheet untuk memperoleh hasil dari nilai Z-nya. Baik, pertama kita masukkan titik. Selanjutnya kita masukkan Z. Lalu kita masukkan nilai pada titik, yaitu ada titik A dengan nilainya 0,8, titik B 2,6, dan titik C yaitu 0,7,5. Nah, untuk Z-nya dapat kita tuliskan Z sama dengan 500.000 X ditambah dengan 600.000 Y. Baik. Selanjutnya dapat kita substitusikan Z dalam kurung titik A. Kita besarkan. Selanjutnya kita substitusikan titik B pada Z. Kita peroleh. Dan selanjutnya yang terakhir titik C pada Z. Nah, berdasarkan spreadsheet, hasil dari nilai Z yang paling minimum adalah pada titik C sebesar 4.500.000 bertepatan pada titik C dengan koordinat 0,7,5. Maka dari itu, titik C merupakan titik optimum. Baik teman-teman, melalui pemaparan mengenai metode garis selidik dengan menggunakan GeoGebra, maka dapat kita temukan bahwasannya garis selidik ini bergerak dari batas paling bawah yang mana merupakan batas dengan angka 3 juta, di mana 3 juta itu merupakan garis selidik awal yang telah kita tetapkan sebelumnya, sampai dengan batas paling atas, yakni 4.500.000 yang telah kita ketahui melalui metode grafik sebelumnya. Maka dari itu, tadi dari garis selidik itu akan bergerak dari batas paling bawah menuju hingga batas paling atas dan mengenai titik awal, titik pertama kali yang ia sentuh yakni titik C, di mana titik C itu merupakan titik yang berkoordinat di 0,7,5. Dengan demikian, titik C ini dapat dianggap sebagai titik yang optimum dan sudah diuji dengan menggunakan spreadsheet, didapatkan bahwa titik optimum dari C ini mendapatkan nilai 4.500.000 yang dibandingkan dengan titik lainnya mempunyai nilai yang paling rendah. Maka dari itu, titik C merupakan titik optimum yang kita cari. Karena fungsi tujuan minimum, titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian atau HP dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di atas atau sebelah kanan garis selidik. Dengan garis selidik diperoleh titik optimum 0,7,5, yaitu titik C. Sehingga dapat kita masukkan titik optimum 0,7,5 ke dalam fungsi tujuan, sehingga Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Kita substitusikan nilai X, Y-nya pada titik C yang berkoordinat di 0,7,5, sehingga 500.000 dikalikan 0 ditambah 600.000 dikalikan 7,5. Dan didapatkan nilai Z-nya yakni 4.500.000. Maka selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan, tampak bahwa Z minimum sebesar 4.500.000 tercapai apabila X sama dengan 0 dan Y sama dengan 7,5. Dengan demikian, biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut adalah sebesar 4.500.000. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata saya yang dirasa kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.